sebenarnya secara otonomi politik kampus kita tuh tidak benar-benar merdeka itu. Sesimpel bahwa mahasiswa beraspirasi dapat represi, sesimpel akademisi mengkritisi kemudian disabotase atau diintimidasi. Bahkan sampai hari ini pemilihan rektor kita itu 35% suaranya masih ditentukan oleh menteri kan. Artinya birokrasi politiknya itu tidak benar-benar entitas kita itu merdeka gitu. Beberapa lembaga riset dan media menemukan tren kenaikan inflasi pendidikan di Indonesia itu bahkan hampir di angka 10-15%. Ini peringkat kedua setelah properti kan. Ya tadi tidak heran tuh misalkan tadi yang unsut dia tiba-tiba 200-500. Temuanku terakhir kalau kita asumsinya UKT terbawah 500 tertinggi 26 juta itu rata-rata kita untuk lulus 5 tahun itu perlu 132 juta lebih. Nah itu kan kenaikannya tinggi. Ini relevan kalau kita masih ingat salah satu litbang Kompas hasil risetnya di Juli 2022 kan, itu kan dia menulis kenaikan upah itu tidak memadai dengan tingginya kenaikan biaya pendidikan. Bahkan kita perlu menabung 18 tahun pun itu belum mampu untuk meluluskan anak kita. Ini kan menandakan inflasi yang sangat tinggi di sektor pendidikan. Halo, selamat malam semua teman-teman pejuang dimanapun berada. Jadi pada hari ini kita akan membahas gitu mengenai soal dengan dana pendidikan yang kemarin sempat isunya mengalami kenaikan gitu. Isunya mengalami kenaikan, tapi kemudian kemarin setelah Menteri Pendidikan bertemu dengan Presiden Jokowi di istana, kemudian diumumkan bahwa batal naik kayak gitu UKT-nya ini. Nah, kali ini kita akan sedikit membahas bagaimana problematika dan dinamika sebenarnya perjalanan daripada UKT itu sendiri. Kenapa sih kok mengalami kenaikan gitu? Kenapa isunya itu terus bergulir bahwa UKT ini di hampir setiap tahun tahun akademik baru itu selalu mengalami kenaikan gitu. Nah itu kenapa fenomena itu terus terjadi bahkan di saat sekarang mungkin orang masih ada yang terdampak oleh pandemi COVID, kemudian banyak juga yang kondisi ekonominya mungkin agak sedikit menurun. Nah dan fenomena UKT ini banyaklah ditentang oleh mahasiswa umumnya, kemudian oleh mahasiswa baru khususnya gitu kan, sebagai yang akan terdampak banyak oleh kenaikan UKT. Nah kali ini kita akan sedikit membahas tentang fenomena ini bersama dengan Mas Joko Susilo selaku Knowledge Center di Nalar Institute. Oke, gimana Mas? Kemarin kita udah melihat gitu, maksudnya pemerintah kemudian menggulirkan rencana bahwa pendidikan biaya UKT ini akan naik gitu kan. Yang kemudian kisarannya di beberapa universitas bahkan nyampe ada 100% hingga 200% gitu. Yang kemudian dari misal aku lihat tuh kedokteran di beberapa univ itu yang awalnya mungkin 20, 30 sekarang nyampe 50 bahkan 60 juta gitu per semesternya. Dan ya itu merupakan angka yang fantastis gitu kan, yang cukup banyak mengalami kenaikan hingga 2 kali lipat, 3 kali lipat. Nah itu kenapa itu? Maksudnya fenomena ini kan nggak cuma sekali ini terjadi gitu. Kemudian mungkin di beberapa tahun belakang kita juga melihat fenomena yang sama bahwa pemerintah berencana untuk menaikkan UKT, tapi kemudian akhir tahun ini kemarin setelah bertemu dengan Presiden itu dibatalkan. Mungkin bisa sedikit dijelaskan apa yang sebenarnya terjadi, kenapa fenomena ini terus berulang-berulang aja kayak gitu. Oke, terima kasih kawan Abid sedang bisa ngobrol kembali ya. Tapi kita sedih kalau melihat agenda kebijakan pendidikan kita memang bermasalah. Nah sebenarnya kalau kita merefleksi, kenaikan UKT itu hanya satu dari sekian dampak dari lepasnya tanggung jawab negara gitu. Nah benar sekali setiap tahun itu UKT naik dan bahkan ada yang angkanya kemarin Universitas Jenderal Sudirman bahkan sampai 500% tuh kan, 300 sampai 500%. Nah, kalau kita meruntut sebenarnya titik poinnya adalah bagaimana pemerintah kita itu menempatkan pendidikan. Apakah dia sebagai sektor hulu, kebutuhan public good, kebutuhan publik yang orang kemudian bisa mengakses, atau itu menjadi kalau bahasanya tersier atau apapun, tapi intinya itu tidak menjadi komitmen.
Nah, UKT ini kan sebenarnya kan dampak dari perubahan secara peraturan dan kelembagaan, atau orang nyebutnya sebagai dampak dari neoliberalisme itulah. Kalau dulu liberal, orang menganggap ya pemerintahan negara tidak penting, biar pasar bekerja. Kalau neoliberal itu justru dia menggunakan negara dan segala bentuk entitasnya melalui perubahan struktural dan regulasi yang untuk berorientasi terhadap pasar itu. Nah, korelasi ini dengan pendidikan di Indonesia adalah perubahan model universitas. Dulu kita masih mengenal perguruan tinggi negeri yang kontribusi APBN itu gede. Nah, habis itu berubah menjadi Badan Hukum Milik Negara, BUMN, BLU, Badan Layanan Umum, sekarang ke PTNBH. Nah, perubahan struktural ini tuh berkorelasi dengan kontribusi negara terhadap anggaran publiknya. Dulu waktu masih berstatus PTN, alokasi dana APBN itu di angka 80%-an. Setelah turun menjadi BUMN, pasca reformasi itu turun menjadi sekitar kurang lebih 50%-an. Nah, sekarang pasca tahun 2012, kontribusi APBN kita itu dalam pembiayaan pendidikan tinggi itu hanya sekitar 35% bagi UNIF. Nah, ini titik kemudian dari mana 60%-nya diambil gitu kan. Nah, ada tren di PTNBH itu kemudian dia, ini banyak riset yang menyebutkan ya, evaluasi PTNBH sebagai pusat unggulan atau Center of Excellence, Bappenas bahkan mengafirmasi ini bahwa 50% lebih pendapatan PTNBH itu diambil dari mahasiswa itu. Dan itu gelar sarjana, dan itu dari uang kuliah tunggal gitu. Nah, historisnya seperti itu. Jadi secara sederhana penurunan kontribusi dan peran negara dalam pembiayaan pendidikan itu berbanding lurus dengan kenaikan biaya yang harus ditanggung oleh mahasiswa secara dominan dan orang tua. Nah, jadi berarti bisa dibilang salah satu penyebabnya ini karena mungkin status yang diperebutkan itu ya, status PTNBH yang diperebutkan oleh kampus-kampus ini gitu. Iya, kerap kali kan kita terjebak PTNBH itu otonomi gitu kan. Tapi sebenarnya otonomi di PTNBH Indonesia itu semu gitu. Karena otonomi yang diberikan itu pelimpahan untuk mengelola keuangan, dalam arti ya alokasi dana dari APBN berkurang, silakan mencari dana kreatif lain. Tapi sebenarnya secara otonomi politik kampus kita itu tidak benar-benar merdeka itu. Sesimpel bahwa mahasiswa beraspirasi dapat represi, sesimpel akademisi mengkritisi kemudian disabotase atau diintimidasi. Bahkan sampai hari ini pemilihan rektor kita itu 35% suaranya masih ditentukan oleh menteri kan. Artinya birokrasi politiknya itu tidak benar-benar entitas kita itu merdeka gitu. Terus apa yang maksudnya kalau memang tadi dari dampak PTNBH itu sebenarnya bisa dibilang sebagai kemerdekaan yang semu gitu ya. Maksudnya otonomi yang enggak seluruhnya juga diberikan kepada pihak kampus gitu. Terus kenapa banyak kampus ini yang mau mengejar status itu gitu, dengan mungkin dengan dampaknya tadi pembiayaan negara yang berkurang, kemudian hal-hal yang terjadi lainnya, itu kenapa kampus tuh benar-benar mau buat memperebutkan itu, kenapa? Beberapa argumentasi orang mendukung PTNBH itu karena model kampus ini dianggap lebih kompetitif, lebih efisien, dia bisa mengelola keuangannya sendiri untuk mengembangkan sektor bisnis dan modeling dana kreatif lainnya gitu. Atau beberapa orientasinya diarahkan untuk menjadi World Research University itu kan. Narasinya kan seperti itu. Nah, tetapi di lain sisi ada semacam kontradiksi tadi. UKT-nya semakin naik. Sampai hari ini kesejahteraan para pekerja akademik juga sebenarnya juga tidak cukup memadai gitu kan. Nah, memang ada kontradiksi ini gitu. Dan kalau kita lihat sebenarnya perebutan tentang otonomi ini kan terjebak terhadap model-model akreditasi gitu kan. Saya kira itu. Jadi ada pembiasan pemaknaan itulah. Di balik nilai kompetitif tapi sebenarnya dia rentan gitu. Dan beberapa riset bahkan menunjukkan model PTNBH kan kalau di internasional dia punya istilah namanya corporate university ya. Riset di banyak negara itu menemukan justru model corporate university itu alih-alih buat efisien, justru dia mengalami krisis sumber daya dan dia berpotensi untuk predatoris, mencaplok sesama univ karena kan rebutan kue gitu kan. Karena alokasi dana publiknya statusnya tidak clear, mau tidak mau dia harus survive. Nah, beberapa temuan bahkan sampai seperti itu.
Berarti bisa dibilang dengan pembiayaan yang kemudian berkurang juga, alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah itu berkurang. Jadi apa ya? Salah satu cara buat survive untuk mendapatkan pemodalan itu adalah dengan menggerus biaya UKT yang tinggi gitu dari mahasiswanya kayak gitu ya. Iya. Walaupun beberapa pihak menyebut sebenarnya ya kampus bisa mengembangkan riset inovatifnya lain sebagainya, tapi itu kan tidak berjalan di Indonesia. Dan kalau kita merefleksikan sebenarnya kan secara mendasar model universitas itu kan kebagi 3 tuh. Public university atau state university yang dia alokasi dana dari pemerintah itu gede, implikasinya kuliah murah bahkan gratis. Negara-negara Eropa Utara, Norway, Jerman mengadopsi sistem ini. Atau yang kedua model non-profit university. Nah, model ini alokasi dananya itu dari donasi. Model-model yayasan dulu kan banyak lah, Muhammadiyah dulu punya kampus, NU punya pesantren, atau yayasan Katolik Kristen punya itu kan. Dulu kan relatif murah itu. Nah, ini non-profit university. Model ketiga itu namanya for-profit university. Jadi model entitas pendidikan itu memang orientasinya layanan pendidikan sebagai jasa komoditas. Dan itu fair karena memang dia konsorsium bisnis untuk mendapatkan itu. Nah, PTNBH ini tidak jelas tuh. Dia masuk ke public university, iya secara aturan. Tapi secara praktik, dia kan harus nirlaba. Tapi secara praktik, dia juga harus mengoptimalisasi sektor bisnisnya kan. Banyak bisnis grup di kampus-kampus PTNB ya kan. Jadi Indonesia sebenarnya tidak punya grand design atau model kelembagaan yang jelas. Selain akhirnya terjebak ke diklaimnya sebagai PTN tapi ada BH-nya tadi itu. Yang itu sebenarnya entitas bisnis itu. Oke. Tapi contoh dari kemudian unit bisnis gitu yang kampus kemudian udah yang dijalankan oleh kampus sekarang yang berstatus PTNBH itu apa contohnya gimana? Ya banyak lah, misalkan kita sebut punya Gama Multigroup atau ITB punya sektor bisnisnya. Bahkan hampir setiap kampus sekarang punya SPBU, dia punya hotel, punya mall itu. Ya dia memang dipaksa untuk bekerja sebagai tidak hanya memproduksi pengetahuan tapi memproduksi kapital gitu. Karena dia berbisnis satu sisi itu. Tapi mungkin tadi udah balik lagi mungkin profit mungkin yang didapatkan oleh core bisnis tadi yang unit bisnis universitas tadi mungkin tidak sebanding dengan kalau misalnya dengan universitas memungut UKT yang tinggi gitu. Kemudian mungkin akan lebih besar jumlahnya dengan merenggut UKT tadi gitu ya. Ya simpelnya lebih cepat gitu karena lebih tiap tahun dia dapat dana segar gitu. Oke. Nah, salah satu yang kemudian yang aku tadi baca juga itu ada Universitas Muhammadiyah di Maumere kalau nggak salah yang kemudian masih bisa menerapkan pembiayaan UKT itu dengan hasil-hasil bumi gitu, hasil-hasil alam. Tadi ada ikan, kemudian ada hasil buah-buahan itu keren sih itu. Jadi mungkin di saat satu sisi banyak universitas di kota yang kemudian harus bayar dengan relatif yang lumayan tinggi, cukup tinggi gitu. Tapi universitas yang lahir mungkin dari amal usaha ya bisa dibilang amal usaha sebuah organisasi gitu, organisasi besar masih bisa menerapkan pembiayaan UKT itu dengan dasar dengan tadi hasil-hasil sumber daya alam, kemudian tidak orang akan tidak keberatan dengan UKT kayak gitu. Itu fenomena yang mungkin agak sekarang jarang terjadi gitu. Mungkin nggak semua univ juga mampu untuk melakukan itu gitu. Itu gimana? Mas Josu ngelihatnya? Iya, saya kira ini kan mirip yang model kedua tadi ya, non-profit university ya. Dia model dana modelnya bisa menggunakan wakaf atau model donasi berbagai pihak itu kan. Tapi ini juga entitas yang terbatas itu kan. Dan kita juga harus melihat bahwa UKT tinggi itu tidak hanya karena kontribusi negara berkurang, tapi ada celah di mana ini justru digunakan kampus untuk saling bersaing membangun kemegahan kan. Makanya beberapa tadi temuannya Kementerian Bappenas bahkan dia tidak hanya mengindikasikan UKT itu masih menjadi
tulang punggung PTNBH sebagai pendapatannya eksternal, tapi juga ternyata alokasi pembiayaan belanjanya itu untuk operasional, alih-alih untuk pengajaran langsung. Nah, saya kira kasus seperti keunikan dari Universitas Muhammadiyah di Momere itu kontekstual karena dia tidak hanya transaksi orang kuliah itu membayar uang bisa kuliah, tapi apa yang bisa diberikan ya, misalkan hasil bumi dan lain sebagainya. Iya. Gitu. Jadi mungkin salah satu yang mungkin akan akan paling banyak mempengaruhi dari kenaikan ini ya PTNBH tadi gitu. Iya. Cuman mungkin ada nggak sih faktor lain yang kemudian memberatkan mahasiswa ini dengan isu kenaikan gitu. Iya. Apa yang kemudian Univ bisa kepikiran gitu untuk menaikkan dengan jumlah yang fantastis dengan kenaikan yang berkali-kali lipat selain PTNBH itu yang diperebutkan apalagi sih? Nah, kalau kita melihat sebenarnya selain perombakan struktural tadi itu adalah inflasi pendidikan tinggi di Indonesia itu memang besar gitu. Rata-rata kalau kita melihat tren global kan inflasi layanan pendidikan kan di 2-3% ya. Beberapa lembaga riset dan media menemukan tren kenaikan inflasi pendidikan di Indonesia itu bahkan hampir di angka 10-15%. Ini peringkat kedua setelah properti kan. Ya tadi tidak heran tuh misalkan tadi yang unsut dia tiba-tiba 200-500. Ini sebenarnya juga terjadi di dalam fase awal PTNBH tuh. Salah satu skripsiku kebetulan skripsiku dulu mengangkat ini neoliberalisasi pendidikan, restrukturasi institusi dan perlawanan gerakannya. Salah satu temuanku adalah salah satu PTNBH ternama di Jogja generasi pertama. Ketika dulu orang pengen kuliah di situ tahun 2000, dia rata-rata kalau kuliah 5 tahun hanya butuh 2,5 juta itu. Ketika dia naik menjadi PTNBH awal di tahun 2013, dia naik menjadi rata-rata perlu 75 juta. Temuanku terakhir, kalau kita asumsinya UKT terbawah 500 tertinggi 26 juta itu rata-rata kita untuk lulus 5 tahun itu perlu 132 juta lebih. Nah itu kan kenaikannya tinggi. Ini relevan kalau kita masih ingat salah satu litbang Kompas hasil risetnya di Juli 2022 kan itu kan dia menulis kenaikan upah itu tidak memadai dengan tingginya kenaikan biaya pendidikan. Bahkan kita perlu menabung 18 tahun pun itu belum mampu untuk meluluskan anak kita. Ini kan menandakan inflasi yang sangat tinggi di sektor pendidikan. Nah, ini saya kira juga menjadi dampaknya. Dan yang ketiga adalah ada celah kenapa Univ itu kemudian naiknya ugal-ugalan pasca PTNBH. Dulu sebelum PTNBH tahun 2012 ke belakang, orang itu kuliah itu relatif lebih ya cukup lah, apalagi di era-era tahun 2000-an itu karena orang kuliah kan hanya bayar uang gedung itu di awal. Sekarang istilahnya SPI. Itu anggap misalkan 5-10 juta ya udah sekali saja. Setelah itu kan dia hanya bayar SKS kan, yang kredit satuan kuliah itu kan. Dia hanya misalkan bayar SKS 25.000, 50.000, 60.000 itu. Nah, skema ini tuh berubah gitu. Pasca PTNBH itu dikenalkanlah uang kuliah tunggal. Nah, variabel uang gedung, SPP, praktikum, wisuda itu dijadikan satu jadi UKT. Nah, ketika ini gelontoran, orang tidak cukup punya detail untuk menghitung ini tuh muncul UKT 10 juta itu dari mana sih? Ya. Nah, ini digunakan beberapa PTNBH itu untuk istilahnya nge-markup, menaikkan. Temuanku waktu itu misalkan ketika dengan model SPMA yang tadi model awal tuh ada SPP terpisah, uang gedung terpisah, kemudian berubah ke UKT di salah satu PTNBH, bahkan dia kenaikannya itu dari 60-an% sampai 160% gitu. Kenaikan itu loh, rata-rata 5 tahun kamu pengen lulus kalau sistem SPMA misalkan di sebuah prodi A kamu hanya butuh 10 juta, ketika jadi sistem UKT tiba-tiba kamu butuh 50 juta gitu. Karena kan gelontoran. Nah, ini yang menurutku juga berpengaruh. Jadi makanya karena mesti kalau di advokasi masih kan tanya kan ini UKT-nya dapat dari mana nih segini gitu. Benar. Iya, itu juga yang terjadi mungkin di banyak kampus ya gitu, banyak mahasiswa yang kemudian mengeluhkan UKT yang didapat gitu itu nggak sesuai dengan apa yang menjadi kondisi ekonomi mereka gitu kan.
ada yang kemudian salah sasaran bisa dibilang ada yang dengan ekonomi yang lebih baik mendapatkan UKT yang lebih rendah gitu dibanding teman-temannya yang mungkin dengan ekonomi yang agak lebih sulit kayak gitu. Nah itu terjadi atas dasar apa sih Mas? Maksudnya kenapa pada akhirnya kampus nih nggak benar-benar gitu menyeleksi tingkat UKT seseorang berdasarkan tingkat ekonominya gitu kan? Padahal kalau misalnya kita baru masuk nih universitas, pasti kan disuruh ngupload ada foto rumah lah, ada foto listrik lah, ada kemudian foto kendaraan gitu. Kenapa pada akhirnya masih salah sasaran juga? Kenapa pada akhirnya salah penargetan gitu? Ya sebenarnya salah sasaran itu diksi yang bias itu. Kalau kita lihat press release-nya Kemendikbud yang terakhir waktu pembatalan itu kan ada kesalahan penghitungan itu kan. Nah ini sebenarnya narasi yang selalu berulang. Ketika dulu teman-teman mahasiswa mengadvokasi di kampus, dia bilang kampus ini rumusnya itu UKT dari Kemendikbud itu. Karena UKT itu kan sebenarnya kan dia didapatkan dari BKT. BKT itu asumsi pembiayaan selama 1 tahun di sebuah prodi ketika dia dengan segala variabel pembentuknya itu dia perlu biaya berapa dikurangi BOPTN. Ya ini kan bantuan subsidi pemerintah tadi kan. Akhirnya dapatlah uang kuliah tunggal yang itu dibayarkan mahasiswa itu kan. Nah, yang menjadi problem adalah rentang golongan ini memang ada itu 0, 1, 2, 3. Tetapi yang menjadi masalah adalah BKT ini selalu naik tiap tahun dan itu mendongkrak UKT juga naik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, penggolongan ini kerap kali dia menghitung karena beban ekonomi misalkan. Dia menghitung dari pendapatan orang tua. Tapi di awal-awal UKT itu dia tidak sensitif bahwa beban keluarga itu tidak dihitung. Misalkan nih, kita punya anak satu, misalkan pendapatannya misalkan 5 juta. Nah, ngentrilah si anak itu misalkan 5 juta. Nah, ada kasus lain misalkan dia pendapatannya itu 7 juta, lebih tinggi dong. Tapi anaknya 3 itu kan. Nah, ini kerap kali itu tidak dihitung karena dia berdasarkan pendapatan. Walaupun dalam beberapa perkembangan terakhir skema ini mulai mengarah ke situ. Nah, yang ketiga adalah golongan UKT itu kan ada banyak rentang ya. Dulu aku masih ingat waktu awal-awal PTNBH itu UKT itu maksimal kalau tidak 56, jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang di tahun 2024 golongan UKT itu sampai 12. Nah, artinya sekalipun kita menggolongkan orang berdasarkan kemampuan ekonomi, tapi kampus akan menambah golongan-golongan baru karena dia mengejar income kan gitu. Nah, di lain sisi kadang UKT 1, 2, 3 ini jumlah minimal kan sebenarnya kampus itu kan disyaratkan minimal UKT 1, 2 Anda harus memenuhi persentase mahasiswa itu sekian persen. Misalkan 5 sampai 10 gitu. Nah, itu tidak terpenuhi oleh kampus itu. Kadang dia mengambil, ada kecenderungan kampus itu mengambil mahasiswa dari UKT yang tertinggi kan untuk mendapatkan income-nya yang lebih banyak. Dan ini keseringan terjadi ini juga terjadi dalam arti misalkan beberapa kampus yang dia punya fakultas baru. Nah, kerap kali pendirian prodi fakultas baru itu tidak dibarengi dengan kapasitas lembaga dan keuangannya dia. Untuk pembiayaan lain sebagainya. Akhirnya dia lagi-lagi ngambilnya dari UKT mahasiswa. Nah, saya lihat problematis itu secara administratif maupun skemanya. Nah, berarti kemarin juga salah satu pernyataan dari pejabat di Kemendikbud gitu, bahwa pendidikan tinggi itu sebenarnya kebutuhan yang tersier, gitu, kebutuhan yang orang nggak diwajibkan, kan wajib belajarnya cuma 12 tahun ya, nggak perlu nyampe tinggi-tinggi banget kok gitu. Nah itu di satu sisi memang mungkin secara konteks gitu memang benar gitu. Cuman kan hari gini siapa yang nggak butuh pendidikan tinggi gitu kan? Dengan mungkin orang mencari lapangan pekerjaan, kemudian kualifikasinya juga harus S1 gitu, minimal S1. Nah, bisa dibilang kan sekarang berarti biar minimumnya itu paling nggak dapat lulus sarjana lah gitu, dapat gelar sarjana. Nah, itu kenapa bisa terjadi bisa keluar gitu pernyataan bahwa pendidikan tinggi sebagai kebutuhan tersier gitu. Pernyataan
itu sekjen ya, PLT Sekjen Kemendikbud memang agak kontradiksi sih, karena di frame yang lain itu Presiden Joko Widodo dia kaget kenapa jumlah sarjana kita itu tertinggal jauh S2 S3 itu kan dari luar negeri gitu. Atau di dalam realitas kita sekarang kita daftar kerja minimal S1 pengalaman 2 tahun maksimal umur 25 itu kan. Sangat serigid itu kan. Dan ada salah satu entitas pendidikan yang dia bilang pendidikan tersier. Jadi saya kira ini kayak kegampangan mereka dalam menghadapi bahwa klaim ketidakmampuan pemerintah untuk memberikan layanan yang murah atau bahkan gratis itu ditutupi dengan kata tersier gitu kan. Nah ini sebenarnya kaitannya dengan paradigma orang ini menempatkan layanan pendidikan dan juga sebenarnya ini menandai political will pemerintah gitu kan. Jadi seharusnya secara komunikasi publik dan substansi ini tuh harusnya tidak keluar dari pejabat negara gitu. Kalaupun misalkan kita merujuk ke UNESCO, bahkan ada salah satu klausalnya itu di aturannya bahwa justru semakin ke depan itu akses pendidikan itu sebenarnya harusnya diperluas gitu untuk strata apapun gitu kan dan bertahap gitu. Nah, Dan mungkin salah satu pertanyaan yang kemudian apa ya bisa dibilang udah lahir gitu, udah timbul dari jauh-jauh waktu yang lalu. Bisa nggak sih sebenarnya pendidikan kita tuh gratis gitu? Saya sih yakin bisa gitu, karena praktek-praktek di negara lain juga sudah terlaksana itu. Misal pun janganlah kita jauh-jauh pendidikan gratis ya. Mengembalikan entitas universitas publik negeri yang murah itu harusnya dilakukan. Ini kan cara untuk membedakan mana kampus negeri dan swasta kan. Nah, ada model sifatnya gratisnya itu apa ya? Dengan skema ganda. Misalkan kalau kita ke Vietnam itu dia punya model skema namanya co-sharing pembiayaan dengan sistem ganda. Sistem ganda itu artinya bahwa di kampus negeri ada prioritas untuk menempatkan para mahasiswa yang dia memang dibiayai penuh oleh pemerintah. Dia mungkin akan membayar beberapa kebutuhan pembiayaannya, tapi secara dominan pemerintah di situ, dan di lain sisi membatasi mahasiswa yang dia self-funded, ya, membayar sendiri, karena itu entitasnya untuk perguruan negeri, artinya pemerintah hadir di situ. Nah, contoh yang sering digunakan itu adalah di Jerman atau negara-negara Eropa Utara. Di Jerman itu kebetulan 2012 lalu saya ke Jerman. Di Jerman itu gratis sampai sarjana. Sumbernya dari mana? Dari pajak progresif itu. Pajak progresif itu kan di Jerman dan negara-negara Eropa Utara kan hampir di angka 40 sampai 45% kan. Itulah yang kemudian digunakan untuk pembiayaan layanan dasar, kesehatan, pendidikan itu. Ini juga sebenarnya kan komitmen dari kehadiran negara itu kan, dan harusnya Indonesia juga menerapkan ini karena secara value kita adalah negara kesejahteraan, welfare state. Norwegia, negara-negara Eropa Utara, Jerman itu menerapkan itu, dan ini sebenarnya kan cara negara untuk berkomitmen agar tidak ada ketimpangan kan. Redistribusi itu kan mengambil dari yang tinggi kemudian dikelola negara untuk diafirmatifkan kepada yang lemah. Keadilan itu kan selalu dimaknai, keadilan itu berarti adalah kebijakan itu untuk mereka yang paling rentan, itu baru disebut adil. Nah, orang akan menyebutkan itu kan di Jerman, negara industrial maju itu. Iya benar. Dalam beberapa kasus Indonesia memang tidak relevan dikaitkan dengan Jerman dan Eropa Utara, Skandinavia, karena pertama kita mengalami kegagalan industrialisasi, sekarang justru mengalami putaran balik deindustrialisasi. Kita tidak mapan secara manufaktur dan bahkan sekarang shifting ke layanan jasa gitu. Nah, kita sebenarnya gagal di situ. Artinya kalau mau menguatkan pendidikan gratis, artinya kan harus membedakan pajak yang tinggi. Pajak yang tinggi itu ketika industrialisasi kita secara domestik mapan gitu kan. Nah, syarat ini yang tidak dimiliki Indonesia. Tetapi di lain sisi prasyarat untuk dengan redistribusi itu juga relevan di Indonesia karena banyak riset seperti Oxfam atau lain sebagainya, dia menemukan bahwa misalkan 40% kekayaan orang terkait di Indonesia itu adalah setara dengan 4% kekayaan orang terkait di Indonesia, atau
beberapa temuan 4% aset yang dimiliki oleh orang terkaya itu setara dengan 100% pendapatan orang termiskin. Artinya kan memang ada semacam kelompok yang dia itu sumber dayanya gede, sangat timpang. Ada yang kemudian gapnya tinggi. Iya. Nah, artinya kan kita kan bisa mengambil untuk ke sini. Skema ini dulu sempat eksperimennya ada di Chile. Chile itu hampir kayak Indonesia. Ini mungkin Chile itu akan sangat cocok dengan Indonesia. Sama-sama negara pinggiran atau orang nyebutnya kapitalisme berkembang, negara berkembang, kapitalisme pinggiran atau negara berkembang. Dia lama di rezim militer, Indonesia di Orde Baru, Chile di rezim Pinochet. Chile menjadi eksperimen pertama neoliberalisme di Amerika Latin, dan Indonesia eksperimennya juga sama di Asia Tenggara. Mereka sama-sama biaya pendidikannya tinggi naik pasca tahun 2000-an. Nah, bedanya Chile aliansi gerakannya itu kuat, itu koalisinya baik pekerja, petani, mahasiswa, dan dia menuntut di tahap awal itu ketika negara tidak cukup mampu keuangannya atau masyarakat pajaknya itu rentan, dia melakukan nasionalisasi perusahaan asing, dan perusahaan-perusahaan inilah kemudian diambil, dikasih pajak kemudian untuk membiayai pendidikan gitu. Nah, ini beberapa eksperimen yang dilakukan. Dan di Chile saya ingatku sekarang beberapa kampus pabriknya sudah gratis. Berarti fenomena ini juga mungkin dirasakan oleh banyak negara, mungkin negara berkembang gitu ya. Iya. Dengan fenomena ini. Nah, kemudian mungkin sekalian closing penutup, closing statement gitu. Kenapa pada akhirnya satu pertanyaan, kenapa pada akhirnya kemudian pemerintah membatalkan gitu kenaikan kemarin setelah bertemu Menteri Nadiem gitu, bertemu dengan Jokowi. Kemudian dinyatakan untuk dibatalkan gitu. Apakah ini kemudian orang bisa membaca, orang politik kemudian membaca bahwa ya ini skenario aja gitu. Apa namanya? Kemudian sosok presiden ini bisa dibilang sosok yang kemudian penyelamat gitu kan, di saat semua orang marah atas kenaikan UKT, kemudian dibilang berhenti gitu. Apa namanya? Kemudian dibatalkan kayak gitu. Nah, itu kenapa sekaligus? Sebenarnya kalau diklaim penyelamat juga agak kurang tepat tuh, karena di banyak kesempatan tidak ada visi menteri, ada visi presiden kan. Artinya menteri menjalankan visinya presiden teman. Jadi perspektif atau frame untuk menekan presiden penyelamat itu sebenarnya juga tidak relevan. Bahkan Presiden Jokowi justru menawarkan student loan kan, kredit pinjam pendidikan yang di banyak negara itu menimbulkan krisis multidimensi dan maladministrasi sekaligus jebakan hutang yang lama. Nah, kalau kita melihat konteksnya, saya lihat lebih memutuskan ini sebenarnya sebagai kegampangan seorang menteri pendidikan itu karena polemik gitu. Dan di lain sisi kan Presiden Jokowi bilang UKT akan dinaikkan tahun depan gitu kan, ada potensi untuk naik. Ini kan kayak siklus tahunan kan, ketika ada polemik tidak selesai secara struktural karena UKT itu adalah implikasi ekonomi politik, kebijakan struktural, perombakan. Yang dilakukan adalah mendelay atau menenangkan, atau ya udahlah kita warga bantu warga dengan saling donasi, atau kita memberikan nasihat yang harusnya pemerintah Univ itu harus lebih empati terhadap mahasiswa yang rentan. Nah, kita selama ini terjebak pada di lain sisi pemerintah itu sifatnya reaksioner, dia tidak pernah minim melakukan identifikasi kebijakan yang tidak terduga atau unintended konsekuensi, tapi dia justru menyerahkan model-model pendekatan liberal itu kan ya warga bisa diselesaikan secara individu gitu kan. Harusnya ini kan problem struktural. Nah ya saya lihat seperti itu ya. Jadi kegampangan dan ketidakmampuan bahwa menyelesaikannya secara struktural harusnya itu. Oke. Ya mungkin sekaligus closingnya Mas, gimana Mas Josu berharap gitu bahwasannya ya masalah problem UKT ini udahlah gitu. Untuk apa sih naik terus gitu kan? Dengan mungkin kita juga kebutuhan lebih banyak gitu kan. Kemudian tadi kondisi finansial mungkin keluarga beda-beda juga. Apa yang kemudian mau disampaikan kepada teman-teman semua? Gitu? Saya kira ketika kita percaya bahwa pendidikan itu adalah cara untuk membuat peradaban yang lebih bagus. Sebagian orang bahkan percaya pendidikan itu sebagai cara untuk keluar dari jurang kemiskinan menuju kesejahteraan. Narasi kita selalu berulang bahwa dengan pendidikan kita punya
pembangunan yang lebih memadai gitu kan. Dan seharusnya memang siapapun itu dalam strata apapun, rakyat, masyarakat Indonesia, siapapun dia, itu punya hak untuk mengakses pendidikan itu. Dan pendidikan itu kan tidak hanya sebagai barang publik ya, dia bukan privilege tapi human right gitu. Itu hak dasar itu. Dan sudah seharusnya kita orang tua, siswa, pelajar, serikat akademik, pekerja, kelompok apapun itu yang percaya bahwa pendidikan itu adalah hak untuk semua, ya mari kita dorong gitu. Dan banyak cara yang kita bisa lakukan, redistribusi, pajak progresif, komitmen terhadap pemerintah gitu kan. Itu kan diuji dari situ karena pendidikan itu mengidentifikasi cara kebijakan bekerja dan kebijakan itu termanifestasi dalam cara kita mengelola pendidikan. Dan saya kira pendidikan untuk semua itu relevan untuk diperjuangkan ke depan. Gitu. Oke. Mungkin cukup pembicaraan kita pada sesi kali ini. Kemudian tentu kita sama-sama berharap bahwasannya rencana yang sekarang penaikan UKT yang sekarang dibatalkan itu benar-benar menjadi pertimbangan dan perhatian khusus gitu untuk pemerintah. Dimana mungkin setahun atau 2 tahun ke depan gitu kan mungkin akan kembali terulang kembali rencana yang sekarang ini. Dan sebelum rencana itu muncul seharusnya memang udah terlebih dahulu ada antisipasi, kemudian ada analisis, kemudian pihak kampus juga memberikan masukan-masukan bahwasannya faktor-faktor yang tadi disampaikan oleh Mas Josu, faktor-faktor yang tadi mengalami kenaikan itu benar-benar harus dipikirkan gitu. Baik dari pemerintah, kemudian pemerintah bisa duduk bareng bersama dengan pihak perguruan tinggi gitu kan. Kemudian dari pihak legislatif juga di DPR gitu. Itu bisa sama-sama merumuskan angka yang tepat mungkin sekian. Kemudian kalau memang mengalami kenaikan, mungkin angkanya juga jangan fantastis banget gitu kan. Kalau nyampe 500% juga siapa yang mampu gitu. Nggak ada. Orang kemudian berpikir 2 kali, apa nggak usah kuliah aja lah. Tapi kan kemudian di sisi lain akan terdampak oleh mungkin faktor sosial negatif, kemudian akan terjadi penyimpangan kayak gitu. Itu yang kemudian tidak diharapkan terjadi gitu. Kita sama-sama berharap bahwasannya hal ini tentu menjadi perhatian khusus bagi kita semua dan juga bagi pemerintah maupun bagi teman-teman semua yang mungkin sedang di fase sebagai mahasiswa di kampus gitu, yang kemudian pada akhirnya akan terdampak dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Terima kasih teman-teman atas kebersamaannya pada sesi kali ini. Terus pantengin Soan TT edisi Politalks bersama saya Rehana Betoyudi, dan kemudian terima kasih Mas atas kebersamaannya pada sesi kali ini. Pejuang bukan, hadapi. Terima kasih Mas Abed.